سرى ليلا ثم دنا فتدلى هذا الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى فهو بالأفق الأعلى حباه الواحد الستار فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد نبينا المختار صلوا معنا حي صلوا معنا حي صلوا معنا فهو عمادي يوم فهو عمادي يوم فهو عمادي يوم المعاد نبينا الله المختار صلوا على العرش رق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش رق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش رق الجميل وكلمه المولى الجليل وقال أبشر يا خليل شفاعتك لمن تختار فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد فهو عمادي يوم المعاد نبينا الله المختار صلوا معنا حي الهادي أجمل ذكرى صلوا معنا فهو عمادي فهو عمادي
بسم الله الرحمن الرحيم
صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan wa ma kunna linahtadiya laula an jama'ana Allahur rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi walidi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil jazaa amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin aw qama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ja'alallahu minal 'amilin wal mutasaddiqin amin ya rabbal alamin. Faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innahu wat-tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Dalam kesempatan yang penuh barakah dan di tempat yang penuh barakah, kembali kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur alhamdulillah hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita selalu di dalam nikmat, di dalam rahmat, dan selalu di dalam anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita meyakini tempat yang kita saat ini sedang berkumpul, kita meyakini adalah tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana tadinya kita sudah membaca Maulid Sinta Durar, kita pun meyakini dengan terbacanya Maulid Sinta Durar menjadikan tempat ini tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang penuh barakah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keampunan daripada dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapa kita dan guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan berkat tadinya kita sudah membaca Maulid Sinta Durar, kita pun selalu mendapat nazarah, mendapat madad daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan kehidupan kita pun sampai akhir hayat kita di dalam iman yang sempurna. Dan demikian pula mudah-mudahan nantinya kita di akhirat termasuk golongan orang yang mendapat keselamatan dan mendapat ridha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga, sahabat dan orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Kembali pada malam hari ini kita memperingati
Mungkin dengan peringatan ini nang asalnya kita kada ingat, mudah-mudahan diingatkan oleh Allah. Nang asalnya kita ingat, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkannya. Bapak Ibu jemaah peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah memaklumi dan meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar diisra dan dimi'rajkan rohan wa jisman. Dan juga kita meyakini bahwasanya perjalanan Nabi kita Isra Mi'raj itu adalah semuanya menjadi pelajaran, menjadi ilmu lawan kita barataan. Dan kita pun juga sudah mengetahui, kita sudah meyakini ilmu itulah yang akan menjamin kita sukses di dunia, sukses di akhirat, sukses, selamat di dunia, selamat di akhirat. Hanya ilmu. Kita sadar harta tidak menjanjikan akan kebahagiaan kita di dunia, apakan lagi kebahagiaan kita di akhirat. Kadang-kadang harta itu melalaikan kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakan lagi di akhirat. Di dunia sudah melupakan kita, di akhirat harta itulah yang nantinya akan menyiksa diri kita. Harta itulah yang menjadi balaman api neraka yang akan membakar tubuh kita. Mudah-mudahan jangan sampai harta yang sudah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi penghalang, menjadi dinding buat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semua nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah taala kepada kita, mudah-mudahan itu adalah sebagai wasilah, sebagai penghubung kita lebih dekat kepada Allah dan lebih cinta kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Nabi kita Isra wal Mi'raj, banyak yang diperlihatkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, di saat Nabi kita di tengah perjalanan, Nabi kita diperlihatkan sekelompok manusia yang mana mereka itu dalam keadaan azab yang begitu dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah dibaringkan berbantal-bantal daripada batu. Kemudian datang malaikat mengambil batu yang lebih besar daripada bantal kepala mereka itu. Kemudian batu tersebut dilepas oleh malaikat sehingga mengena kepada kepala mereka itu, sehingga di saat itu kepala mereka itu menjadi pecah. Setelah pecah, diangkat batu tersebut, kembali lagi kepalanya itu sebagai semula. Kemudian dilepas lagi batu tersebut, pecah lagi berulang-ulang kali. Itulah diantara sebahagian di dalam perjalanan Nabi kita Isra diperlihatkan terhadap junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di saat itu Jibril pun menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar sana Jibril, wahai Muhammad, tahukah siapa gerangan mereka itu sehingga mereka itu mendapat azab yang begitu dahsyat? Sehingga di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ujar Nabi kita, wahai Jibril, ulun pun kada mengetahui. Setelah itu Jibril pun menjelaskan, itu Muhammad ujar sana Jibril adalah gambaran azab terhadap umat engkau. Jadi Nabi kita tuh bila mendengar umat
dalam keadaan disiksa luar biasa. Nabi kita itu sedihnya. Jadi ujar Nabi kita, umatku lah nangin tu wahai Jibril. Ujar Jibril, benar itu adalah umat engkau wahai Muhammad. Ujar Nabi kita, kenapa wahai Jibril? Sehingga mereka itu mendapat azab yang luar biasa. Lalu Jibril pun di saat itu menjelaskan, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usum 'anis salatil maktubah. Mereka itu Muhammad adalah umat engkau yang mana mereka itu selagi hidup di dunia dalam keadaan sehat, mereka itu berat kepala mereka itu untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Jadi di saat Nabi kita Isra Mi'raj sudah digambarkan, sudah dibayangkan begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah berani meninggalkan sembahyang 5 waktu. Kita sudah kenal, sudah tahu barataan bahwasanya oleh Nabi kita Isra Mi'raj adalah hanya sembahyang 5 waktu. Dan kita pun juga sudah mengenal tidak ada suatu perintah yang datang daripada Allah yang mana harus Nabi kita langsung menerima, tidak bisa dititipkan melewati Sayyidina Jibril, melainkan adalah sembahyang 5 waktu. Ini bertanda bahwasanya sembahyang 5 waktu itu adalah merupakan ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini kita mengambil hasil perjalanan Isra Mi'raj aja sudah. Karena sembahyang 5 waktu itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Sudah juga ulun jelaskan bahwasanya sembahyang oleh Nabi kita Isra Mi'raj itu adalah sebagai pandangan pertama daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujar junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal-awal Nabi yang dipertanyakan, yang diperiksa nantinya di hari kiamat adalah sembahyang 5 waktu. Apabila sembahyang 5 waktu tersebut diterima, amal ibadah apapun akan bisa diterima oleh Allah. Apabila sembahyang 5 waktu itu bermasalah, jar ulun, itu gina amal-amal ibadah yang lain akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sudah mengetahui ujar Nabi, man husiba udhiba, siapa nang diperiksa dihisab bujur-bujur di hari kiamat, itu bertanda orang itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini menggawi hijau sembahyang 5 waktu. Cumanya nih ngalih, ya kah? Sembahyang 5 waktu ini apakah kita rasakan sudah ada tanda-tanda kebenaran kita di dalam melaksanakan sembahyang 5 waktu? Karena setiap sesuatu itu ada tanda, ya kah? Tanda diterima sembahyang 5 waktu yang sudah kita gawi. Adakah kita ini bagus? Adakah hati kita ini banyaman? Adakah hati kita ini kepingin hendak berbuah ibadah yang lainnya?
Karena dikatakan bahwasanya sembahyang 5 waktu oleh Nabi kita Isra Mi'raj itu adalah merupakan pintu-pintu kebaikan. Baik itu kebaikan dunia, lebih-lebih lagi pintu kebaikan akhirat. Jadi oleh Nabi kita Isra Mi'raj, sembahyang 5 waktu itu adalah merupakan pintu keberkahan, pintu kebahagiaan, pintu kesuksesan kita di dunia. Tentunya juga sembahyang 5 waktu oleh dari Isra Mi'raj Nabi itu adalah merupakan pintu pertama untuk mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Nang kita pikirakan nang ini nah pintu itu tak buka kah? Kadakah itu aja? Ya kah? Merasakah kita ini alhamdulillah sembahyang aja berataan. Apakah sudah kita mendapat nang ujar Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sembahyang 5 waktu itu adalah apabila benar akan menghasilkan kita ini, akan menghasilkan kita ini di dalam hati kada katuju hendak berbuat sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, yang nyata pada diri kita masing-masing. Alhamdulillah sembahyang tagawi, namun buahnya ninah nang ujar don inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tagawi, kebaikan tagawi, cuma kejahatan tetap jalan. Jadi buahnya tuh belum menghasilkan, belum menjadikan hasil yang memuasakan lawan diri kita. Padahal tadinya sudah dikatakan juga sembahyang 5 waktu itu adalah merupakan keberkahan dan ketenangan hati kita. Itu pun kita merasa kita sembahyang alhamdulillah, namun ketenangan hati kita masih sangat sedikit. Alhamdulillah kita sembahyang, kita sudah melaksanakan oleh Nabi kita Isra Mi'raj, namun keberkahan di dalam kehidupan kita masih sedikit. Ini bertanda mungkin sembahyang kita ini belum bujur sebagaimana nang ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu ujar Nabi sebagaimana kamu sembahyang itu melihat aku. Ujar ulun, kita ini kada mungkin melihat Nabi sembahyang karena kita kada sezaman lawan Nabi. Lalu nang dimaksud ujar Nabi, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu sembahyang itu melihat aku. Artinya kita sembahyang itu harus mengikuti para ulama, karena ulama itu disebut warasatul anbiya. Jelasnya kita sembahyang hendaklah didasari dengan ilmu, karena ilmu itu rohnya amal. Sembahyang bila tanpa didasari dengan ilmu, khawatir sembahyang kita kada berroh. Manusia tuh pian mun kada berroh napa habar? Manusia amun kada berroh mati. Burit sidin aja kan rela dijapai orang. Amun lagi hidup jangan pun burit sini dijapai orang. Awak sini digawil orang bisa maasah kaparang tak.
Nah ini semua mungkin kita merasa berat. Alhamdulillah jarun kita sembahyang, namun sembahyang kita nih hasilnya masih minim. Ini bertanda sembahyang kita harus kita sempurnakan. Dengan apa kita menyempurnakan sembahyang? Tentunya kita ngikuti ulama. Tentunya kita pakai ilmu. Di mana dapatnya ilmu? Al ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ujar Nabi, amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsirin fi jahlin. Amal jar Nabi sedikit aja. Jika amalan kita nih sembahyang 5 waktu aja, sunatnya kada juga ya kah? Hendak bersedekah duitnya pas-pasan, hendak puasa sibuk dengan pekerjaan. Jadi ujar Nabi, amalan yang sedikit tapi didasari dengan ilmu itu khairun min amalin katsirin, lebih bagus ujar Nabi, lebih baik di sisi Allah daripada amal ibadah yang banyak tapi tidak didasari dengan ilmu. Nah, makanya penting benar ilmu sembahyang itu kita tuntut. Tapi insya Allah kena pahjia selambat-lambatnya di pesantren kita belajar masalah gawian keseharian kita, masalah wudu, masalah sembahyang. Karena itu aja nang kita gutak dahulu ya kan. Biar kita nang sembahyang aja malah kada usah ilmu nang batinggi-tinggi itu nah.